tren kenaikan COVID-19 kembali meningkat. Menurut catatan Kementerian Kesehatan Indonesia, sebanyak 27.081 pasien positif COVID dirawat di rumah sakit periode 4 Oktober hingga 8 November. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.639 pasien memiliki gejala sedang, berat hingga kritis, yakni 74% diantaranya belum mendapatkan vaksin booster COVID-19. Kenaikan ini terlihat seiring dengan dilaporkannya COVID-19 varian Omikron XBB yang mulai mendominasi di 3 pekan terakhir. Rata-rata kenaikan kasus dalam sehari mencapai 5.000 orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memprediksi puncak gelombang Omikron XBB di Indonesia terjadi pada Desember 2022 atau paling lambat awal Januari 2023. Pada puncaknya, kasus positif COVID-19 dapat bertambah hingga 20.000 dalam sehari. Melihat hal ini, kesiapan rumah sakit dan tenaga kesehatan harus dipersiapkan untuk mengantisipasi puncak lonjakan COVID-19. Tim TV One mengabarkan. Ya, hal ini menarik untuk kita sampaikan, untuk kita bahas, mengingat penting juga karena ini sudah menuju ke akhir pekan. Belum lagi kita juga sudah menuju ke akhir tahun. Itu dia yang cukup penting, di mana nanti jangan sampai kemudian aktivitas berlibur kita memanfaatkan akhir tahun kita justru malah berdampak hal-hal yang negatif. Mau pemirsa, agenda liburan akhir tahunnya udah dibatalkan lagi karena event-event sudah dilarang lagi. Nah itu dia, jangan sampai justru malah udah beli tiket, justru isoman di rumah atau justru berobat ke rumah sakit. Bukan aku takutin, tapi ini fakta kan. Ini fakta benar, karena dari hari ke hari angka penambahan COVID-19 sudah mencapai 6.000 ya? 5.000 hingga 6.000 ya. Betul. Bahkan sudah 6.000. Jadi apa sebenarnya persiapan dari sejumlah rumah sakit dan juga tenaga kesehatan, bagaimana juga kemudian kita bisa mengantisipasi hal ini, sudah terhubung bersama kami. Bahkan sudah ada di samping saya juga sudah ada Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Universitas Indonesia. Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, dan juga sudah terhubung bersama kami ada Dr. Agus Dwi Susanto. Ini selaku Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Persahabatan ya. Beliau ini juga sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi, Dr. Agus. Selamat pagi, Mas Arif dan Pak. Ya. Pagi. Ya, pagi, Dr. Agus. Ada Dr. Miko juga di studio. Baik, Dr. Agus, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, betul tidak sih ini kemudian terlihat dirasakan juga di Rumah Sakit Umum Persahabatan? Ada lonjakan kasus COVID di sana? Ya, kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, memang data BOR untuk pasien COVID kami mengalami peningkatan ya. Rata-rata sebelumnya itu sekitar 2-3% dari seluruh kapasitas rumah sakit yang hampir 400. Jadi rata-rata itu dulu sekitar 5-10 pasien lah. Tapi 1 minggu ini terjadi peningkatan secara pelan-pelan. Kemarin itu sekitar 6%, 2 hari yang lalu sekitar 5%, dan hari ini tadi pagi laporannya adalah 8% dari BOR kami untuk pasien COVID, atau sekitar 33 pasien yang dirawat di RSUP Persahabatan. Dan ini juga dirasakan di rumah sakit lain, Dr. Agus? Berdasarkan informasi dari Perhimpunan Dokter Paru mungkin. Iya. Oke, ya. Memang dari teman-teman sejawat kami, dokter paru di berbagai wilayah, itu juga melaporkan bahwa pasien-pasien sudah ada peningkatan perawatan ya. Dari yang sebelumnya sudah nggak ngerawat, kemudian sekarang mulai merawat lagi, 5 pasien, 7 pasien, 10 pasien ya. Jadi sudah ada peningkatan pelan-pelan dari pasien-pasien yang dirawat tersebut di masing-masing rumah sakit tempat sejawat paru kerja. Dokter Agus, rata-rata mereka yang menjalani perawatan ini dengan gejala seperti apa, Dok? Ya, kalau yang dilihat selama 1 minggu terakhir ini, umumnya gejala yang dirasakan adalah gejala yang ringan ya, ringan sampai sedang ya. Yang umum sering muncul adalah batuk-batuk, kemudian sakit tenggorokan, juga demam ya. Beberapa pasien ada dengan mual-mual, nyeri perut itu terjadi. Ya, sakit kepala. Ya. Nah itu yang paling sering yang dirawat di pasien di rumah sakit. Dari interogasi ya tenaga medis kita,
khususnya di Rumah Sakit Persahabatan atau mungkin dari beberapa rumah sakit di mana informasi masuk juga melalui Perhimpunan Dokter Paru, apa kegiatan yang mereka lakukan para pasien ini? Ya, pada umumnya mereka beraktivitas seperti biasa ya. Memang beberapa yang positif baru pulang dari luar kota atau ada juga yang dari luar negeri ya. Tapi sebagian besar itu melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti ke mal, kemudian sekolah, kemudian ada juga yang bekerja seperti biasa. Tapi memang kalau dilihat protokol kesehatannya itu mulai kendor ya. Jadi kalau bertemu dengan teman-temannya, misalnya makan bersama, nah ini yang sering meningkatkan resiko terjadinya penularan ya. Jadi ini yang terjadi. Oke, Dokter Agus, tapi tadi Anda sampaikan paling tidak beberapa gejalanya masih dalam kategori ringan hingga sedang. Bagaimana dengan track record atau latar belakang vaksin dari para pasien ini, Dok? Oh iya, memang sih kita lihat datanya, vaksin yang pertama sebagian besar sih sudah menjalani vaksin ya. Walaupun ada juga yang terutama yang pasien-pasien dengan komorbid atau usia lanjut. Vaksin dengan beberapa tidak vaksin. Vaksin pertama 2 atau booster ini, Dok? Vaksin pertama itu juga ada yang belum ya. Kemudian vaksin yang memang booster itu yang cukup banyak, yang belum booster itu cukup tinggi rata-rata. Jadi vaksin 1-2 sudah, tapi booster yang sebagian besar pasien yang dirawat itu memang belum booster ya. Mungkin bisa sampai 50-60% lah dia yang belum booster itu, yang dirawat ya. Oke, saya ke dokter. Dok, saya geser ke dokter Miko dulu ya. Dokter Miko, ini data salah satunya dari Rumah Sakit Persahabatan yang tadi juga disampaikan juga data dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Catatan dokter Miko deh. Ya, jadi XBB itu pernah menjadi wabah besar di Singapura. Harusnya kita belajar dari Singapura. Jadi di Singapura sebulan yang lalu lebih bahkan begitu telah terjadi wabah besar XBB, kemudian banyak pasien yang dirawat, banyak pasien yang severe, tapi banyaknya itu relatif ya. Jadi lebih banyak dibanding varian aslinya Omicron, lebih banyak dibanding subvarian BA4 dan BA5. Jadi XBB ini menurut saya harus mendapat perhatian. Harusnya pemerintah itu melakukan warning pada saat menemukan varian XBB di Indonesia. Jadi harusnya warning ini dilakukan pada saat ditemukan di Indonesia 2 minggu yang lalu, harusnya begitu. Harusnya tadi yang ditakutkan oleh Dr. Agus bahwa masyarakat itu sudah mulai tidak peduli terhadap protokol kesehatan, baik itu pada waktu BA4, BA.5 itu udah sempat ya dirasakan. Sudah meningkat, tapi kan semua masyarakat tidak peduli. Tapi yang XBB ini pemerintah harus peduli dan masyarakat harus Dokter peduli. Miko mengatakan harus ada catatan garis penyebarannya bawah. Bagaimana? Ya. Jadi kalau kita belajar dari Singapura, ya kan kita harus belajar dari negara lain. Apalagi secara geografis kan betul, kita. Ya. Kalau belajar dari di Singapura itu terjadi peningkatan pasien yang dirawat di rumah sakit, terutama pada kelompok usia yang 40 tahun ke atas, gitu. Kemudian dan menurut saya pada pasien-pasien yang baik itu mendapat vaksinasi yang pertama, kedua, ketiga semua kena. Jadi semua nggak ada kecuali memang lebih sedikit yang sudah mendapat dokter, tapi mendapat vaksinasi booster begitu. Tapi itu menurut saya apakah berbeda bermakna besarnya tidak dites begitu. Kalau data Singapura memang semuanya kena dan artinya severitasnya itu sama saja, mau dia sudah dapat vaksin pertama, kedua, ketiga, cuman berbeda sedikit pada yang udah dapat booster memang lebih tidak berat begitu. Tapi itu tidak berarti bahwa orang yang sudah di booster akan lebih ringan begitu. Gejalanya? Betul, jadi menurut saya
pembelajaran itu harus dilakukan di Indonesia. Indonesia harus mewarning masyarakatnya, Indonesia harus mempersiapkan rumah sakitnya, kemudian Indonesia harus mengalokasikan Pemerintah dana. kita sudah melakukan, kalau mengatakan mempersiapkan, bahkan sudah membicarakan. Dr. Niko, ada catatan terkait dengan? Ya, catatan saya adalah dana untuk COVID di Indonesia dari APBN itu sudah sedikit, jadi harusnya sekarang disiapkan lagi, dibanyakkan lagi. Kemudian APBD provinsi dan kabupaten juga harusnya kabupaten dan provinsi mempersiapkan dana daruratnya. Anda memantau soalnya sudah ada pelonggaran dana juga soalnya. Betul, itu yang saya takutkan. Mengingat juga kan angka booster kita juga belum begitu merata ya dok ya. Terkait juga ini dokter, jadi sebenarnya apakah ini kalau tadi disampaikan beberapa gejalanya sudah mulai agak penurun, ada pelemahan gejala di sana dari mulai ringan hingga sedang. Jadi artinya sebenarnya apakah ini pengaruh dari vaksin itu tadi atau justru memang mutasinya yang melemah? Tapi kita tahan dulu ya Dr. Miko ya, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.